He died for us, so we live for Him. Dia mati untuk kita, agar kita dapat hidup baginya. Saudara, renungan pada hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin boleh coba ngomong kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu maksudnya supaya ingat ya temanya. Minggu lalu temanya apa ya? Ingat gak? Minggu lalu? Masih ingat? Ya, ini nanti kalau seri tambah. Tuhan adalah bagianku. Ini seri loh saudara, nanti berikutnya tahun depan malah seri lagi ya. Jadi tiap hari itu, tiap minggu itu ada seperti part 1, part 2, bagian 1, 2, 3. Alangkah baiknya ini, saya lihat Pak Sukardi selalu mencatat ya, itu bagus, itu bisa jadi satu jurnal ya, untuk bisa dibagikan. Alangkah baiknya kita merenungkan bukan hanya lewat begitu saja. Coba kita katakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini pesan yang diberikan kepada siapa saudara? Sudah ada itu loh, kerpeannya di atas. Yosua. Mari kita buka Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jadi pesan Tuhan kepada Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini suara Tuhan ya. Mari kita baca bersama-sama ayat 8 dan 9. Karena cuma 2 ayat, kita baca aja supaya kita lebih kuat ya. Lebih teguhkan hatinya dengan kebenaran. Mari, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Oke. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarlah pesan ini yang Kau berikan kepada Yosua juga bisa menjadi satu pesan bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi yang ada pada malam hari ini. Supaya kami tetap kuat dan kami mempunyai keteguhan hati hanya di dalam-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang hina, yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan. Engkau yang pimpin dan Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, di tahun 1952 ada seorang perenang wanita, atlet ya. Perenang wanita yang bernama Florence Chadwick ya, Florence Chadwick. Florence Chadwick ini adalah perenang wanita Amerika yang paling tangguh, paling hebat ya. Karena apa? Karena dia mencoba berenang di perairan laut yang dingin. Dingin, maksudnya suhunya seperti es begitu. Saudara bisa kuat kalau maksudnya apa? Kalau jacuzzi es itu kalau masih beberapa menit masih oke lah ya untuk membuat kita lebih segar gitu ya. Tapi ini 15 jam saudara. Pak Eben suka renang kan ya. Kalau renang saya juga suka renang ya. Kalau renang suhunya itu di bawah, kira-kira suhu es bisa bertahan berapa kira-kira? Bertahan berapa jam? Tidak bisa lama ya. Tetapi atlet ini ditantang untuk berenang di perairan laut yang dingin antara Pulau Catalina dan pantai California. Kira-kira, coba saudara bayangkannya, 35 kilometer. Kira-kira 35 kilometer itu Surabaya. Saya tanya suami, 35 kilometer itu berapa ya? Surabaya Porong katanya. Betul ya Pak? Nggak tahu itu, 35 katanya ya antara Surabaya Porong. Waduh. Sidoarjo ya, maaf ya, mungkin enggak terlalu sana. Surabaya Sidoarjo berenang 15 jam di suhu yang dingin.
Aduh saudara, bisa dibayangkan saudara ya, dia harus tangguh, dia harus benar-benar mempunyai tekad itu untuk bisa melaluinya. Kalau dia enggak punya tekad, enggak punya keberanian, pasti dia harus melewati semua itu dengan enggak main-main saudara. Ya. Tapi dijalani saudara, perenang ini masuk, punya tekad, punya keberanian, 15 jam. Tapi setelah 15 jam di akhir sudah mulai 15 jam, dia bilang kok 15 jam kok masih belum nyampe ya. Kok masih di sini, ini sudah kram ini, otot-ototnya ini sudah enggak bisa gerak. Mau begini enggak bisa, ini sudah enggak bisa bergerak ini. Aduh, bagaimana? Apakah saya harus bertahan atau harus terus atau harus mundur atau harus tetap di sini minta pertolongan? Bingung saudara ya. Tapi ada ibunya yang naik perahu, memang ada yang supporternya ya, ibunya yang di samping dulu. Kemudian dia bilang, waduh ini rasanya enggak bisa, udah menyerah, udah enggak bisa ini, ototnya sudah mulai kram ini ya, tekadnya mulai melemah saudara, keberaniannya mulai menipis. Kabut lagi. Jadi dia berenang bukan cuma cuaca baik, kabutnya seperti itu saudara. Kalau kabut seperti itu kan enggak kelihatan apa-apa, cuma kelihatan kabut terus dia nyelam begitu ya. Lalu dia bilang udah nyerah, dia memohon, saya minta dibawa keluar dari air ini yang dingin ini. Tapi ibunya yang supporter itu dia mengatakan, terus masih bisa, ayo coba, kamu sudah 15 jam, masa kamu menyerah, ya toh masih dikit lagi, cobalah, ya bertahan, ayo dicoba lagi. Dia sudah bilang gini, kalau sudah menipis, keberaniannya menipis, ini ya sudah kram, dia langsung bilang, sudah, saya sudah cukup kelelahan, akhirnya dia berhenti berenang. Dia bilang, kalau saya tolong diangkat langsung masuk ke perahu ya. Ibu tolong jemput saya langsung naik, saya sudah menyerah, saya tidak akan melakukan semua ini lagi, sudah kelelahan. Akhirnya dia berhenti, kemudian Florence diangkat keluar dari air dan naik ke perahu ini. Kemudian mereka mulai dayung saudara ya. Wah segal, sudah enggak kaku ini ya. 2-3 menit kemudian kabutnya mulai pudar saudara, sudah enggak berkabut. Pada waktu enggak kabut mulai, akhirnya dia bisa melihat pantai itu hanya berjarak beberapa ratus meter aja, tinggal dikit. Florence mengatakan, pada saat itu dia mengatakan, waduh, tahu begitu saya enggak menyerah, karena itu tinggal beberapa ratus meter saja. Tapi dia mengatakan, kalau saya tadi misalnya, dia nyesel ya, jika aku bisa melihat pantainya enggak berkabut, aku pasti tidak akan menyerah. Saudara, kadang-kadang kita ini menyerah ya. Sudah ada banyak kabut, padahal itu tinggal sedikit lagi. Kadang-kadang kita ini harus belajar untuk memperhatikan tujuan yang menanti Anda di depan. Kita harus tetap fokus, jangan tertipu oleh kabut kehidupan ini. Tujuan ini di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa sebentar lagi itu hanya berjarak beberapa meter saja. Teruslah kuat dan teguh. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Dan hari ini kita mau belajar, kenapa saudara kadang-kadang kita ini tidak kuat? Yaitu karena kita kecut. Kecut bukan baunya ya. Kecut itu apa saudara? Janganlah kecut, maksudnya apa ya? Rasa kecut. Janganlah kecut dan tawar hati. Permisi tanya, saudara hari ini tawar hati atau enggak? Semangat? Senyum-senyum, dijawab oleh senyum. Tawar hati enggak saudara? Ada yang gini, ada yang ketawa, senyum. Ya dijawab sendiri-sendiri ya. Di hadapan Tuhan lah ya. Apakah kita kecut? Apakah kita tawar hati? Saudara tahu apa kecut, apa tawar hati? Kita lihat ya, kecut dan tawar hati itu kita lihat adalah kondisi seseorang yang tidak lagi punya semangat. Sudah loyo, saudara. Ya mungkin seperti yang tadi ya. Sudah capek. Penyebabnya apa? Karena hilangnya harapan untuk akan satu keberhasilan. Jadi dia wis nyerah lah. Dilihat hanya habis ini aku akan gagal.
Udah mulai berhenti berusaha. Mulai ekstrimnya lagi, sudah capek lah. Sudah tidak mau lagi melanjutkan semua yang akan harusnya yang dia terus bisa berlanjutkan. Yang parah lagi, ekstrimnya tidak mau melanjutkan hidupnya. Saudara, banyak loh sekarang yang bunuh diri. Barusan ya di SS, bunuh diri orang Manado. Maksudnya orang Kristen. Kalau dibilang orang Kristen. Saudara tahu nggak ceritanya? Ya, kemudian 2 hari tidak ditemukan, dia ternyata ada di sebuah tempat yang dimana bangunan kosong, dia menggantung diri. Karena kecut, tawar hati, tidak ada solusi, menyerah dan hilang harapan. Kalau tadi kita nyanyi, hanya Kristus harapanku. Apakah benar-benar? Kalau nyanyi gampang saudara. Tapi kalau kita melewati banyak krisis-krisis kehidupan, apa bisa kita tetap tidak kecut, tidak tawar hati? Nah, hari ini kita akan belajar dari satu sosok yang tangguh. Ini ya, orang yang kecut dan tawar hati. Diharapkan saudara dan saya tidak seperti ini hari ini ya, menghadapi banyaknya program, kesibukan, anggaran. Ya, tetap semangat, kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Nah, saudara, kita akan belajar Yosua. Satu sosok yang tangguh. Tokoh militer terbesar di Alkitab. Dia ini ya, kalau dilihat cerita Yosua, seluruh hidupnya itu diabdikan dan disibukkan oleh perang dan perang. Pokoknya perang wis. Setiap hari itu bayangin kalau perang itu seperti apa saudara. Ya, tantangannya, kesulitannya. Tapi dia menjalaninya. Meskipun sulit, penuh tantangan, sangat berbahaya, bahkan hidupnya bisa dihadapkan kepada maut dan kematian. Tapi semua itu berani dia jalani dengan iman dan bersandar kepada Tuhan, saudara. Yosua adalah panglima perang yang dipilih untuk memimpin Israel setelah apa? Setelah siapa? Musa meninggal. Pada waktu Musa meninggal, kita lihat bahwa Yosua yang dipilih. Di mana Alkitab memberikan kesaksian bahwa Yosua adalah seorang yang penuh dengan roh. Makanya dipilih saudara ya. Di dalam kitab Bilangan itu ada, tapi kita tidak baca. Yosua mendapatkan kehormatan yang besar di hadapan Musa, Imam Eliezer dan seluruh umat Israel, di mana Yosua dipilih secara khusus untuk menggantikan Musa. Dan semua ini adalah anugerah Allah saudara. Ketika Yosua diberi tugas untuk menggantikan Musa, itu enggak main-main saudara. Harus nyebrang sungai Yordan, harus memasuki tanah Kanaan. Allah berkata kepada Yosua agar tetap teguh, tidak kecut dan tawar hati, karena aku menyertaimu. Saudara, tentara negeri orang Kanaan itu tubuhnya besar, menguasai medan peperangan, ya, bahkan sulit menghadapi mereka. Bisa jadi mereka bisa kalah sebelum perang itu ya. Tapi karena Allah mengatakan kepada Yosua, Yosua melangkah. Dia tahu, I'm not alone. Ada Tuhan yang menyertainya. Kemanapun Yosua pergi, kita sudah baca tadi ya. Sehingga ia tidak perlu takut, meskipun takut, ya meskipun dalam diri itu takut, tapi tidak perlu takut apalagi menjadi kecut dan tawar hati. Oleh karena itu saudara, Yosua ini dipanggil untuk memilih keberanian dalam melangkah. Berani untuk melangkah. Dan bagaimana Yosua menjalankan panggilannya untuk melangkah dengan panggilan yang Tuhan suruh itu ya, untuk melakukan di mana memasuki Kanaan dan juga menyeberangi sungai Yordan. Hari ini kita akan belajar 3 hal saudara ya. 3 hal bagaimana Yosua dengan berani melangkah, dan kita ingin belajar dari Yosua, membuat kita juga bisa berani untuk. Yang pertama yang Yosua lakukan, yaitu yang pertama dia berani, mempunyai keberanian yang dimana apa? Karena bersandar pada penugasan yang jelas dari Tuhan. Jadi dia tahu ini dari Tuhan. Mari kita baca sama-sama ya. Ayo. Mungkin laki perempuan deh ya. Yang ganjil, bapak-bapak, yang ini apa? Yang genap
ibu-ibu ya atau saudari. Yuk. 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel. Ini tugas ya, penugasan yang jelas ya. Kemudian berikutnya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini tugas Tuhan ngomong benar-benar dengan tegas pada Yosua. Oleh karena itu dia berani saudara melangkah, karena dia tahu ini tugas dari Tuhan. Ya, nah oleh karena itu kita lihat tidak ada yang namanya keberanian tanpa adanya misi. Sama seperti tidak ada yang namanya iman tanpa adanya ujian, saudara. Iman terlihat dari ujian. Keberanian ditentukan oleh misi. Anda tidak bisa hanya berani tanpa alasan kan? Nah, pasti ada alasannya. Kepemimpinan bukanlah hanya sebuah lokasi saudara ya, tapi bagaimana Anda memimpin untuk sesuatu yang jelas. Anda pasti berani, karena Anda berani untuk sesuatu yang jelas, yang Tuhan ingini. Jadi apa yang Tuhan lakukan di sini, dia datang kepada Yosua dan dia berfirman. Tadi ayat yang kita baca, dan inilah yang membuat Yosua berani. Penugasan yang jelas dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita akan belajar Yosua berani melangkah karena dia bertumpu pada jaminan penyertaan Allah. Ayat yang kelima. Salah satu hal yang menarik saudara ya, yang kita temukan hampir pada setiap panggilan dalam Alkitab, yaitu apa? Pasti ada jaminan penyertaan Allah. Allah itu tidak pernah memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang terpisah darinya. Amin. Setiap tugas yang Allah berikan kepada umatnya pasti dia berikan penyertaan. Oleh karena itu saudara, panggilan itu adalah sebuah pernyataan akan kehadirannya. Jadi tugas ini bukan sebuah pekerjaan untuk Anda ya, bukan seperti di perusahaan ya, di mana Anda boleh milih satu dan boleh tolak yang lain. Nah, tidak saudara. Penugasan yang Tuhan yang datang dengan yang diberikan oleh Tuhan, ada satu kerinduan akan kehadiran Tuhan yang nyata. Dengan jaminan penyertaan ini, itu akan menumbuhkan keberanian. Itulah yang dilakukan oleh Yosua. Dia berani, bahkan sebagai laskar Kristus dia maju. Begitu juga setiap kita. Apakah kita berani menghadapi segala kehidupan ini, berani mengabarkan Injil dan kebenarannya. Perhatikan apa yang dikatakan di sini ya, di ayat yang kelima. Coba kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ini jaminan akan penyertaan Allah. Makanya dia berani saudara melangkah. Firman Tuhan mengatakan Yosua memimpin bangsa Israel, akhirnya memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan. Salah satu sumber kekuatannya atau keberanian yang dimiliki Yosua adalah di mana dia sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan menyertai. Yang ketiga saudara, setelah kita tahu keberanian yang dimiliki Yosua itu bersandar pada penugasan yang jelas dari Tuhan. Dan yang kedua adalah bertumpu pada jaminan penyertaan Allah. Dan yang ketiga adalah bertumpu pada tekad yang terfokus pada firman Tuhan. Keberanian yang dimana dia tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk memperoleh tanah yang dijanjikan. Dia punya tekad yang kuat, berfokus pada firman Tuhan, bukan berfokus pada yang lain. Di mana ayat ke-7 dan ayat ke-6 dan 7 katakan, saya akan baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ini yang menarik. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah itu kadang-kadang ya, kadang kita sudah nyimpang kanan atau kiri, tidak fokus pada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Inilah saudara yang membuat Yosua berani. Yosua dengan tekad kuat, keteguhan hati. Dan dia bertindak hati-hati dan senantiasa fokus kepada Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ya, ini. Dan itu tadi sudah kita baca ya. Janganlah engkau memperkatakan, jangan engkau lupa. Dan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai. Yosua dengan tekad yang kuat bertindak dengan cermat dan tidak ceroboh dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia berhasil melakukan semuanya. Dan Tuhan menyertainya. 3 hal keberanian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Bersandar pada penugasan yang jelas dari Tuhan. Adakah tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita hari ini? Tiap orang beda ya. Saudara tahu pasti ada gerakan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup saudara, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam segala kesulitan. Kita tahu bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan. Jaminan, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai. Kelihatannya mungkin enggak kelihatan ya Tuhan, tapi Tuhan itu ada. Dan yang ketiga kita harus tahu, kita harus punya relasi. Kalau enggak punya relasi dengan Tuhan, melakukan 1-2, tidak kuat juga saudara. Kebenarannya siapa yang menopang? Siapa yang mengarahkan? Menyimpang kanan kiri kita juga tidak tahu. Tidak ada acuannya. Sudahkah kita berelasi dengan Tuhan? Tiap hari kadang-kadang mau melakukan sesuatu, kita berdoa memohon hikmat. Apa yang harus kita lakukan Tuhan? Apa yang harus kita maju? Apa yang harus kita lakukan dalam melangkah ini, memutuskan atau segala sesuatu? Kita harus punya tekad yang benar. Saudara, ada sebuah kisah di Eropa ya, yang mirip dengan perintah Tuhan pada Yosua. Hampir 150 tahun yang lalu di Scotland, itu berarti tahun abad 1800 ya. Ini Robert S. Candlish. Ya, Robert S. Candlish ini pada waktu itu dia pada saat akan meninggal dunia, dia memilih seorang yang ditugaskan untuk menggantikannya. Kemudian dia mengajak satu orang yang namanya Dr. Rainey, ya, rekan dekatnya di New College. Dia punya 2 rekan. Kemudian dia bilang, sini, saya sebentar lagi sudah mau meninggal. Kamu tolong dekat dengan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Kemudian dia mengatakan, ini bukan ini Dr. Rainey-nya, masih belum ya. Ini satunya. Dia mengatakan, aku akan menyerahkan segala pelayananku bukan padamu, tapi pada Alexander White. Untuk mempercayakan ini di mana di gereja yang namanya gereja ini ya, apa dikatakan ini ada gereja di Scotland itu. Dan aku akan memberikan kepada kamu New College untuk kamu juga di dalam segala sesuatu. 2 orang ini punya tugas yang berbeda. Mereka bilang, kenapa kamu kok tidak mempercayakan aku yang ini? Kamu kok mempercayakan yang ini? Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia menerima penugasan dari Robert S. Candlish. Dan dia mengatakan, oke, saya akan melakukan, saya tahu ini adalah panggilan dari Tuhan. Tuhan memakai setiap di mana gereja ini sudah diberkati, college ini sudah diberkati. Biarlah kita melayani bersama-sama, membangun semua pelayanan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian Dr. Rainey, tidak ada fotonya, dia berbicara kepada Alexander White ini. Di mana apa yang pesan yang sudah disampaikan, yang di mana Robert Candlish mengatakan itu disampaikan, dan Alexander White akhirnya menjadi pendeta di Edinburgh, Scotland, dan memenuhi panggilan Tuhan dengan berani dan dengan setia. Dan Dr. Rainey juga menjalankan semua tugasnya. White
Alexander White ini terkenal ya, menjadi seorang pengkhotbah besar, memenangkan banyak jiwa, bahkan dia berkhotbah dengan solid berdasarkan Alkitab dan pemberitaannya berpusat pada anugerah Allah. Seperti Musa yang telah memilih Yosua, demikian pula Robert Candlish yang dengan penyertaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, memilih Alexander White untuk meneruskan pelayanan dan untuk dalam mengabarkan Injil Kristus. Saudara, kita berbeda, panggilan kita berbeda. Tuhan punya tugas dan Dia memberikan penyertaannya. Kita juga harus mempunyai relasi yang dekat tatkala kita menjalankan tugas, karena itu kekuatan kita, itu hikmat. Dan itu bukan hikmat yang daripada kita, tapi hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani sekarang ini bukan perjalanan yang mudah. Bisa jadi bertambah hari, tambah banyak tantangan. Betul saudara ya? Namanya hidup. Kalau tidak ada kesulitan bukan hidup saudara ya. Baik dalam mencukupi segala kebutuhan hidup di kita dan keluarga, maupun dalam menjalani perang kita masing-masing. Kayak Yosua punya perang ya, kita punya perang masing-masing dengan segala harapan kita. Terlebih lagi kita menjalani peran sebagai anak-anak Tuhan yang harus melawan arus dunia ini. Tetapi ingat saudara, akan perkataan Allah kepada Yosua dalam firman Tuhan hari ini juga ditujukan kepada setiap kita. Allah tahu bahwa kita tuh lemah terbatas sama seperti Yosua. Tidak akan mampu jikalau kita ini menjalani semua itu sendiri saudara. Tapi kita harus punya keberanian. Keberanian untuk melewati seluruh tantangan. Ya, jangan sampai menyerah seperti atlet itu ya. Sudah tinggal sedikit lagi kabutnya yang dilihat, tidak lihat tujuan akhirnya. Saudara, jadi untuk mempunyai keberanian di dalam melangkah melewati setiap tantangan, kita harus apa? Take home message-nya adalah kita harus beriman kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah, yakin Dia ada. Beriman, tahu tugasnya kita masing-masing. Dan kita harus setia, merenungkan firman Tuhan dan berelasi dengan Tuhan setiap saat supaya kita kuat. Tadi kita katakan doa adalah senjata rohani kita. Alangkah indahnya kita terus berdoa. Kok bahasa Mandarin itu ya ada, kalau kita tidak berdoa apa? Ada setiap hari harus berdoa begitu kan ya. Setiap menit harus terus berdoa di hadapan Tuhan. Karena itu Dia berkata kepada kita hari ini. Apa yang Allah katakan pada kita? Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Itu Efesus pasal 6. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan tawar hati. Ini suara saya ya, tapi ini sebenarnya suara Tuhan kepada saudara. Jangan tawar hati sebab Allah menyertai. Aku menyertai engkau. Kemanapun kau melangkah dalam Dia. Mari saudara tetap semangat. Kuatkan hati dan berkarya sebab Dia sedang melangkah bersama dengan kita. Amin saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian, Be Strong in the Lord. Kalau bisa ya, kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Bahasa Inggris ya maaf, karena bahasa Indonesianya terjemahnya susah. Jadi kalau saya akan nyanyikan sekali, kemudian saudara nyanyikan bersama. Mungkin yang paduan suara wanita tahu ini ya, sering dinyanyikan. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong
Be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord. One be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Katakan sekali lagi refrennya, be strong, be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, dan harapan kita. Firman Tuhan sudah disampaikan, dan biarlah kita boleh meneguhkan dan menguatkan hati kita. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berjalan bersama Tuhan yang menyertai kita, dan firman-Nya yang menuntun langkah hidup kita. Kuatkan, teguhkan hati kita, berjalan bersama Tuhan, dan di dalam terang firman-Nya. Kehidupan kami tidak luput dari berbagai tantangan dan persoalan. Kadang kami gentar, ya Tuhan, apakah kami sanggup melewati setiap tantangan itu yang ada di depan. Tetapi ingatkan kami selalu bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau beserta kami, Immanuel. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya kami terus berpaut kepadamu, bukan mengandalkan kekuatan hikmat kami yang terbatas, tetapi berjalan dalam terang firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan belajar untuk menghidupi kebenaran-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, agar kami melewati setiap dinamika kehidupan itu, kami boleh bertumbuh ke arah Kristus. Karena itu Tuhan, sekali lagi pimpin kami, menyerahkan setiap perjuangan hidup kami, dinamika kehidupan kami, biarlah Engkau yang terus membentuk dan membawa kami semakin mengenal Engkau, semakin teguh iman pengharapan kami, bahkan kami boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, di tengah segala perjuangan hidup kami, baik di tengah keluarga, pekerjaan, berelasi dengan orang-orang yang kami jumpai dalam bisnis dan sebagainya, bahkan di tengah masyarakat, interaksi Tuhan, kiranya bawa kami untuk terus berjalan bersama-Mu. Teguhkan, kuatkan hati kami untuk menatap masa depan, tugas-tugas yang Tuhan beri, panggilan yang Kau beri, kerjakan bagi kami, dan biarlah kami berpegang teguh pada firman-Mu yang terus menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.